Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Ta'ala, episode Ar-Rahman kali ini akan membahas sosok makhluk gaib yang ada di sekitar kita. Meskipun kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka melihat kita. Mereka adalah bangsa jin yang dikisahkan dalam surat Jin. Bangsa jin sering digambarkan sosok yang misterius, menakutkan, jahat, dan sering mengganggu manusia. Bentuknya pun menyeramkan dan biasanya menghuni daerah yang angker. Inilah yang jadi anggapan kebanyakan orang. Padahal tak ada yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, kecuali orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terbayangkan jika ternyata bangsa jin bisa duduk rapi seperti halnya manusia ketika menyimak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Simaklah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang bangsa jin dalam firman-Nya. Ini kok jadi kayak gini sih, Sam? Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surat Jin ayat ke-1. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Inilah informasi tentang bangsa jin yang kita dapatkan dari surat yang juga dinamai Al-Jin. Rupanya mereka pun ada yang beriman dan ada pula yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Keimanan mereka didasari kesadaran dan pengetahuan yang mereka dapatkan. Setelah mendengarkan ayat suci Al-Quran, bukan karena ikut-ikutan, apalagi fanatik buta, dan konsekuensi dari keimanan adalah menjauh dari kesyirikan, tidak beribadah dan memohon kepada selain Allah. Bahkan dalam ayat selanjutnya, mereka mengungkapkan tentang kesempurnaan zat Allah untuk membantah klaim yang mengatakan Allah memiliki istri dan anak, dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Quran Surat Al-Jin ayat ketiga. Sebenarnya mereka pun sadar bahwa sebagian dari mereka ada yang mendurhakai Allah, bahkan dengan tuduhan-tuduhan yang melampaui batas, dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Quran Surat Jin ayat keempat. Sebagaimana manusia, sebagian jin juga ada yang tidak mau beriman, bahkan kafir. Mereka mengatakan Allah sama seperti mereka, memiliki istri dan anak serta keturunan. Astaghfirullahaladzim. Sahabat fillah, betapa terkejutnya bangsa jin yang telah tersentuh dakwah Rasulullah itu. Karena sebelumnya mereka mengira bahwa kaum mereka bisa dengan mudahnya menerima dakwah ini. Namun justru pada kenyataannya banyak dari golongan mereka yang ingkar kepada Allah. Mereka pun berkata, dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Allah Ta'ala menurunkan wahyu tentang berimannya bangsa jin untuk menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dakwahnya ke masyarakat Taif mendapat penolakan
dan penghinaan. Bahkan Rasulullah terluka karena dilempari batu. Seolah-olah Allah Ta'ala ingin mengatakan kepada Rasulnya, jika manusia tidak mau beriman, ternyata ada bangsa jin yang mau beriman. Ayat ini juga menjadi sindiran bagi kaum Quraisy yang mengaku beriman kepada Allah, tapi di sisi lain tetap berbuat syirik menyembah berhala. Sahabat fillah, menurut sebuah riwayat, berimannya bangsa jin ini bermula saat sekelompok jin yang biasa mencuri kabar rahasia dari langit tiba-tiba disambar semburan api sehingga mereka lari menghindar. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya dan melaporkan kejadian aneh itu. Apa yang terjadi denganmu? Tanya pimpinan bangsa jin. Sebuah rintangan telah ditempatkan di antara kami dan kabar dari langit. Api yang menyala dilemparkan kepada kami. Jelas sekumpulan jin. Kalau begitu, pasti ada sesuatu yang baru saja terjadi. Pergilah ke timur dan ke arah barat. Apa yang telah ditempatkan sebagai rintangan antara kalian dan kabar dari langit, suruh sang pemimpin jin. Kemudian bangsa jin ini menyebar ke berbagai penjuru bumi. Dan saat berada di sebuah tempat, sekelompok bangsa jin melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah menunaikan sholat fajar bersama para sahabatnya. Mereka pun takjub dengan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Rasulullah. Demi Allah, inilah rintangan yang telah menghalangi kita dari kabar langit, ujar jin. Saat itu Rasulullah tengah membaca surat Ar-Rahman. Dan ketika Rasulullah membaca ayat yang berbunyi, Fabi ai ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Ketika ayat itu dibacakan, para jin langsung menjawabnya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak mendustakan nikmat-Mu sedikit pun. Segala puji hanya bagi-Mu yang telah memberikan nikmat lahir dan batin kepada kami. Sahabat fillah, menurut sejumlah ulama, tak ada jin yang diutus menjadi nabi dan rasul. Oleh karena itu, nabi dan rasul berasal dari golongan manusia dan berkewajiban menyampaikan dakwahnya tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada bangsa jin. Karena alasan inilah, manusia yang bertakwa lebih mulia dibanding bangsa jin, bahkan dari malaikat sekalipun. Namun anehnya, ada sebagian manusia yang merendahkan dirinya dengan meminta pertolongan, bahkan menyembah bangsa jin. Mereka memberi sesajen sebagai bukti persembahan, padahal tak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali Allah Azza wa Jalla. Inilah yang diungkap bangsa jin yang beriman, sebagaimana diabadikan dalam surat Jin. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Sahabat fillah, ayat ini menjadi kaidah bahwa memohon bantuan dari bangsa jin termasuk perbuatan tercela dan terlarang dalam Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia, apalagi kepada jin yang derajatnya di bawah manusia. Meminta bantuan kepada bangsa jin tak hanya bisa menjerumuskan pada perbuatan syirik, tapi juga bisa membuat bangsa jin semakin senang untuk memperdaya manusia. Mohonlah perlindungan kepada Allah Ta'ala
dari segala gangguan setan. Antara lain dengan membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari godaan syaitan, dan aku juga memohon perlindungan kepadamu dari kehadiran mereka. Inilah panduan dalam Islam supaya terhindar dari berbagai gangguan mereka. Terkadang mereka mengganggu manusia dengan masuk ke alam mimpi atau membuat was-was saat kita sedang melaksanakan sholat, sehingga lupa dengan bilangan rakaat karena terlintas berbagai pikiran kesibukan duniawi. Jin kafir atau setan juga sering mempengaruhi pikiran manusia, sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Setan mendatangi seorang di antara kalian dan bertanya, siapakah yang mencipta itu? Siapakah yang mencipta ini? Sehingga ia bertanya, siapakah yang menciptakan Tuhan kamu? Maka jika ia bertanya soal itu, mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirilah untuk melayani pikiran itu. Hadis Bukhari. Setan begitu sabar menanti kita dalam keadaan lengah. Misalnya, saat kita menuruti amarah. Keamarahan amat disenangi setan karena merupakan sumber segala keburukan. Selain itu, kegelisahan dan kesedihan yang berlebihan juga berbagai penyakit hati lainnya, seperti iri, dengki, akan mengundang banyak setan dalam dirinya. Setan juga menyukai orang-orang yang tidak menjalankan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya, tidak mengawali makan dan minum dengan membaca basmalah, tidak mengucapkan salam ketika memasuki rumah, dan tidak berdoa sebelum tidur. Semua syarat ini merupakan kebaikan untuk manusia, supaya manusia terhindar dari godaan dan tipu daya setan. Karena sesungguhnya mereka adalah musuh yang nyata meskipun tidak terlihat.